Video kali ini kita tidak mengolah emas ya, tapi kita membahas masalah burner ya. Ini pelebur yang saya gunakan. Namun ternyata kemarin ada yang minta untuk dibikinkan bila burner ini tidak menggunakan gas kaleng, namun menggunakan gas 3 kilo langsung. Nah, untuk itu video kali ini kita akan membahas masalah burner menggunakan gas 3 kg. Nah, untuk buat ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Anda bisa cek lagi. Ini dari burner biasa yang kita rubah ya. Ini kemarin sudah saya perlihatkan. Sedangkan ini saya gunakan blower yang saya beli jadi ya. Dulu pernah saya bikin sendiri. Kebetulan motornya sudah rusak, saya ganti yang beli jadi. Nah, ini kita beli jadi yang punyanya ini apa, peniup kasur udara itu ya, itu yang atau kolam-kolaman dari plastik itu ya. Ada blowernya ini kita pakai banyak di online. Nah, sekarang bagaimana cara kita merubah ini digunakan untuk gas 3 kaleng? Di video ini akan saya jelaskan. Untuk membuat blower ya yang menggunakan gas 3 kilo langsung, tidak menggunakan kaleng seperti ini. Nah, kita pakai kaleng ini ya, kita ambil kaleng yang sudah kosong, yang sudah gasnya tidak ada lagi ya, pastiin benar, kita pencet gas tidak keluar lagi. Nah, ini kita gerenda ya, kita gerenda. Nah, nanti di dalamnya itu ada plastik tempat keluar gas, itu kita pasang selang, kita lem, kemudian kita seal lagi dengan lem silika. Ini kebetulan saya dulu pernah bikin ya. Jadi karena ini sudah ada ya, akhirnya nggak saya videokan ya cara bikinnya. Cuman yang pasti kaleng ini kita potong seperti ini ya. Itu ada plastik yang sambungan dari besi tengah ini ya, lubang keluaran tengah. Nah, itu plastik sambungannya kita masukin selang ini, selang kecil ya. Kemudian selangnya kita lem, kita ikat kawat biar kuat, baru kita seal dengan ini ya, karet silika ini ya, karet akuarium ini juga ya, silikon akuarium ya. Oke, kebetulan dulu itu selangnya pendek, saya dulu lupa untuk pemakaian di mana ya, saya lupa. Nah, ini akhirnya karena ada permintaan untuk bikinkan, akhirnya saya bikinkan seperti ini tinggal tersambung. Saya menggunakan ini ya, menggunakan selang RO. Ini selang RO yang putih nih, selang RO. Kita gunakan regulator high pressure ya, harus yang high pressure. Cirinya regulator yang tekanan tinggi ini ada knopnya ya, knop pengatur besaran keluaran gas. Nah, ini biasa saya ambil sedikit selang gas ya, selang gasnya sedikit, kemudian kita masukkan ini ada elbow RO ya, karena ini selang RO 1/4 ya, elbow RO kita klaim, udah tinggal kita tusuk, dan ini ujungnya nanti di sini ya, ujungnya di sini. Sekali lagi, tidak mesti selang LO ya, tidak harus selang RO. Kebetulan saya punyanya selang RO kecil lagi ya, yang 1/4, makanya saya gunakan. Anda bisa menggunakan selang seperti ini ya, selang untuk pembakar bensin ya. Tapi yang pasti selang apapun atau semuanya pakai selang benang seperti ini nggak masalah. Yang penting disesuaikan saja. Kebetulan saya untuk tutorial ini di rumah tidak ada selang seperti ini ya. Saya gunakan selang RO yang adanya ya. Yang pasti nanti ini masuk ke burner ya, dan ini masuk ke gas 3 kilo. Gas 3 kilo sudah kita pasangkan ya, regulator sudah tertancap, selang ya. Ini sudah ditusukkan ke burner ini ya. Ini tinggal kita coba, namun karena tangan satu sulit, saya pasang ini dulu ya, tripod dulu. Di tabung 3 kilo sudah kita buka full ya, buka full aja, nanti setelannya kita di sini aja ya. Tadi sudah saya buka full, ini tinggal kita buka, kita bakar ya, sudah. Ini ada apa namanya, tembaga. Tembaga ini daya bakarnya dia di atas apa namanya,
di atas emas ya. Kalau bisa melogamkan, melebur, mencairkan tembaga, otomatis bisa mencairkan emas. Sebab tembaga ini butuh panas 1082, sedangkan emas 1061 ya. Selisih 20-an kira-kira. 20 derajatan. Nah, ini kita taruh di sini ya. Nah, sekarang tinggal ini speed control untuk blower ya. Speed control blower kita atur ya. Ini terpaksa saya matikan dulu karena semen itu mengelupas dia karena panas yang sangat panas ya, karena shock panas yang sangat tinggi. Saya matikan dulu ya, nanti kita lanjut. Jadi sudah dipindahkan ke tatakan semen tahan api ini ya. Sekarang kita bisa lihat kemampuan dia untuk melebur ya. Semoga terlihat di di kamera ya. Nah, ini kita sedang melebur tembaga, dimana tembaga ini butuh suhu yang lebih tinggi ya dibandingkan emas. Otomatis bila kita mampu melebur tembaga, dipastikan kita bisa mampu melebur emas. Nah, ini ya sudah cair ya, sudah cair bulat ya. Ini burner yang menggunakan gas 3 kilo tadi ya. Itu ini hasil pembakaran tadi ya, masih panas tembaga. Yang tadi pipi ya, sekarang sudah membulat. Nah, untuk ini ya, apabila kita gunakan untuk di tempat yang tidak pindah-pindah, di rumah dan seterusnya, tentu sangat bisa ya. Bahkan cenderung lebih cocok. Nah, saya menggunakan gas kaleng karena memang tujuan saya untuk dibawa survei ya. Jadi gas kaleng bisa dicopot, ini juga bisa dicopot ya, ini bisa dilepas, ini juga blower bisa dilepas, ini semua sistem soket dan jack ya bisa kita lepas sehingga bisa kita bawa ke lokasi. Itu aja sih tujuan penggunaan ini. Namun untuk di rumah ya tentu lebih cocok kita menggunakan gas 3 kilo itu karena apa? Ya jelas gasnya lebih banyak, kita nggak perlu repot-repot sering-sering ngisi ya. Saya lanjut ya di video ini, sekalian saya mau bahas burner bensin ya. Burner bensin itu seperti ini ya, seperti ini ya. Ini tabungnya kita gambarkan ya. Ini ada tekuk ini buat tanda orang ya. Ini dia masuk pipanya sampai ke hampir ke dasar ya. Ini hampir ke dasar. Sedangkan yang ini di permukaannya aja, di permukaannya saja yang ini. Nah, begitu ditiup sama aerotol ya, ditiup sama aerotol. Saya pakai aerotol ini ya, Risun ya, Risun AC003. Nah, begitu ditiup maka terjadilah gelembung ya, keluar dari ujung pipa di bawah. Nah, mengangkat uap bensin untuk seterusnya disalurkan ke stangnya ya, stang burnernya ya. Nah, stang burner sendiri ini, stang burner itu ada pipa kecil ya. Pipa kecil dia langsung ke tengah nanti. Nah, itu tengah. Itu selang yang kecil tadi ya, selang atas kecil ini dia langsung tengah. Sedangkan yang selang gede diatur stop krannya ya, stop krannya sini. Nah, dia bisa diatur untuk ruang chamber ini ya, untuk menjaga api tetap nyala. Nah, api intinya itu tidak diatur langsung ya sebelum stop kran ini ya, dia posisi mengambilnya sebelum stop kran langsung ke tengah nanti ya. Itu konstruksinya ya, konstruksinya seperti itu.
sedangkan chambernya ada lubang-lubang ya buat api menjaga semburan di tengah tetap nyala ya. Nah itu, ini kendalanya kalau seperti ini ya, kendalanya akan sangat sulit sekali mengatur pada saat bensin baru dimasukin atau bensinnya agak banyak, akan sulit sekali mengatur besaran. Nah nanti kita praktekkan ya, bagaimana kita mencari besaran itu akan sulit, apalagi kita mau bakar serbuk emas. Jadi menghindari beterbangan akan sulit sekali menggunakan burner tipe bensin seperti ini. Nah tipe bensin seperti ini itu bisa digantikan kalau manual ya, pakai kemposan injak gitu ya, kemposan injak nanti ke sini pengganti aerotol ini ya. Kita praktekkan dulu bagaimana kita sulitnya mengatur besaran api ya melalui knob ini. Karena bensinnya sudah sedikit ya, kita tambahkan dulu bensin. Ini ada bensinnya, tapi sudah lama di dalam, takutnya sudah berkurang ya. Kita tambahkan sedikit. Mungkin cukup. Kemudian kita tutup ya. Tutup, saya kasih plastik sedikit ya untuk menjadi seal, karena karet sealnya sudah rusak ya. Nah ini tinggal dicolokin ke listrik. Saya colokin dulu. Sudah saya colokin ya. Nah sekarang kita coba nyalain ya. Maka akan relatif sulit bagi kita untuk mendapatkan besaran api yang ideal ya. Nah ini apinya terlalu besar ya. Terlalu besar, kita setel juga susah. Ini saya setel stop kerannya ya. Nah itu masih terlalu besar hembusannya, tiupannya. Nah apabila kita, nah ini mati ya. Padahal saya putarnya sangat berlahan ya. Ini terlalu kencang dia pusaran apinya. Kalau untuk bakar emas debu atau emas halus, mau ngumpulin emas ya, jadi bongkahan lebih besar. Nah emas halusnya risiko tertiup ya. Nah ini kalau kita kecilin lagi dia mati ya. Nah seperti ini. Nah itulah nanti burner ini mau kita modifikasi ya, sehingga lebih aman kita gunakan untuk membakar emas halus. Nah bila kita menggunakan ini untuk bakar emas yang besar, yang tidak ada risiko dia tertiup, nah ini enggak masalah ya. Namun untuk emas yang kecil, yang halus, untuk disatukan jadi bongkahan lebih besar, ini berisiko. Untuk itu nanti kita modifikasi. Jadi sudah kita coba ya. Ini sudah kita coba. Sulit walaupun kita setel untuk dapatkan tekanan api yang ideal ya, untuk bakar emas halus. Nah untuk itu kita akan modifikasi seperti ini ya, modif dari nanti aerotol ya, masuk ya tengah, angin ditiup, namun ada T pertama. Nah saya gunakan T ini ya, malah cabang dia ya. Saya gunakan punya RO ukuran 1/4 ya, nggak mesti RO punya ya, karena kebetulan adanya di rumah, jadi nggak repot-repot. Saya pakai RO ukuran 1/4 ya, untuk menggantikan T ya. Nah ini satu langsung nanti dari aerotol masuk ke tangki untuk ditiup, tapi satu langsung ke stop kran ya, seperti ini. Jadi nanti dari aerotol masuk, satu ke tangki, satu ke stop kran ya. Nah stop kran nanti ketemu lagi keluaran dari ini ya, keluaran yang sebelum ke pembakar ya, keluaran yang di atas ini, T ya, T nanti ketemu lagi dia dengan stop kran ya, baru ini ke tangkinya yang uap-uap bensinnya, ini ke stang ya. Nah bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini ya bentuk skematiknya, sehingga kalau kita mengikuti bentuk skematiknya akan lebih gampang ya, seperti ini. Ini T2 stop kran, RO punya ya, T1 nya. Nah ini skematik diagramnya kita aplikasikan ya. Jadi
T dari mesin ya, mesin aerotol atau blower ya. Mau simple sebut aja blower. Dibagi ya melalui Y ini, satu ke tangki ya, nanti keluar ke sini ya, satu lagi ke stop kran ini ya, sesuai skematik diagram tadi ya. Kemudian keluaran dari stop kran juga ketemu dari keluaran uap tadi ya, uap tadi ini yang sini, uap bertemu dengan stop kran sebagai jembatan antara T ke T ya, baru nanti ke stang ya. Nah ini kita bisa atur besaran anginnya ya. Jadi komposisi untuk bahan bakar, komposisi bahan bakar ya, komposisi oksigen itu sangat menentukan. Makanya dengan adanya stop kran kita bisa atur nanti komposisi oksigen dengan bahan bakar. Kalau tidak pakai ini, maka uap bahan bakar langsung ke stang. Tapi dengan adanya ini kita bisa atur ya, sebagian nanti oksigen tidak lewat ya tangki ini, besarannya yang bisa kita atur. Jadi dia langsung ke stang ya, ke stang melalui jumper jembatan yang kita atur dengan stop kran. Skematiknya seperti ini ya, bentuk fisiknya seperti ini. Nah sekarang bisa kita coba. Aerotol sudah kita hidupkan ya, ini sudah bisa kita coba nyalain ya. Nah ini api ya, itu bisa kita setel besarannya, atalnya lebih gampang untuk setel ya. Nah seperti ini, itu jauh lebih kecil daripada tadi dan jauh lebih tajam ya, jauh lebih fokus, jauh lebih kecil, jauh lebih tajam. Nah sekarang ini kita coba ya, kenapa ini bisa begitu, bisa begini apinya ya. Karena tadi untuk bahan bakar, entah itu di mesin ya, seperti motor atau mobil, komposisi antara bahan bakar, bensin dalam hal ini, dengan oksigen itu sangat menentukan ya. Begitu juga dengan pembakar ini. Dengan komposisi udara yang pas, itu api panasnya akan optimal. Nah sekarang kita coba ya untuk bakar ini, tembaga, kembali tembaga kita coba. Apabila membakar tembaga, bisa dengan gampang, otomatis untuk membakar emas tidak ada kendala sama sekali, karena tadi emas lebih rendah dia suhunya, suhu peleburannya dibandingkan tembaga. Pun perak lebih rendah lagi dari emas ya. Perak itu di 980 sudah lebur, emas di 1060 sudah lebur, sedangkan tembaga di 1082 ya. Ini itu sudah cair ya. Mudah-mudahan terlihat di kamera, atau saya dekatkan saja. Oh silau ya, sudah cair. Nanti saja kita perlihatkan bahwa tembaga kita sudah cair. Ini, nah itu sudah cair sempurna sekali ya, dan apinya fokus, bisa kita atur ya, bisa kita atur api lebih tajam. Kenapa? Komposisi udaranya tadi seperti ini ya, kita tinggal cari besaran udara dengan cara menyetel ini ya, komposisi oksigen yang masuk ke tangki atau dia campuran bypassnya ya. Nah itu sekali lagi bisa kita atur. Nah mudah-mudahan terlihat ya apinya, karena di siang hari ya, apinya tajam, fokus, bisa kita atur ya. Saya kira demikian modifikasi. Skematik diagramnya sudah saya tunjukkan ya. Nah itu, dan hasilnya seperti ini. Itu tadi hasil peleburannya ya, bulat, sempurna, cair, bagus ya. Jadi tidak ada kendala bagi kita untuk melebur emas-emas halus, emas-emas kecil ya, untuk kita satukan menjadi bongkahan lebih besar tanpa harus berterbangan atau berserakan emasnya. Apalagi kita kalau bakar emas debu ya. Demikian video kali ini, yaitu mengenai burner ya, baik itu modifikasi burner menggunakan gas LPG 3 kilo ya,
ataupun menggunakan kaleng untuk kita bawa ke survei, ke lokasi ya untuk survei, ataupun modifikasi pembakar bensin sehingga kita bisa mengatur besaran api sedemikian rupa untuk membakar emas-emas halus atau emas-emas debu yang menjadi butiran yang lebih besar tanpa harus berterbangan atau berserakan emasnya. Demikian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.